warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal muqsirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin dzil mu'jizati adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan bab tentang fis sabri wal marad, bab tentang sabar dan sakit. Halaman berapa ya? Kalau terjemahannya halaman 13, dan kita sudah sampai pada halaman 14. Paragraf terakhir. Ya, Nabi bersabda, ya. Kalau Arabnya ungkapan ja'a fil khabri anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza maradal abdu, itu ya. Ya, jadi kita lanjutkan bab ini pas dengan kondisi kita yang sedang diuji sekarang ini. Kita ini sedang sakit COVID ya. Yang terpapar enggak terpapar semua kena dampaknya, dan kita sudah hampir 2 tahun ini sakitnya belum sembuh-sembuh. Nah, makanya pas pembahasan ini. Kemarin terakhir kita membaca perkataan seorang ulama namanya Imam Ad-Dhahhak. Ya, di bagian atas Ad-Dhahhak berkata. Jadi Imam Ad-Dhahhak ini ungkapannya menarik nih, Pak. Kata beliau, "Malam yabtal baina arba'ina lailatan baliyatun aw ham aw musibah falaisa lahu 'indallahi khair." Siapa yang selama 40 hari 40 malam enggak sakit, enggak dapat musibah, enggak dapat cobaan, maka itu masalah. Maka orang itu di sisi Allah enggak ada kebaikannya. Gimana ini? Jadi kalau 40 hari Pak kita enggak dapat musibah, enggak sakit, enggak dapat cobaan, enggak dapat masalah, kata beliau orang itu ciri-ciri enggak ada kebaikan. Artinya ini ya, artinya bahwa musibah itu mengandung kebaikan, begitu. Jadi jangan dikira musibah itu membawa keburukan, enggak, musibah itu membawa kebaikan. Kita kan udah puluhan tahun enggak pernah kena wabah kan? Ya wajar lah kena wabah sekarang. Artinya jadi kalau kita dapat musibah, enak membaca ungkapan kayak gini, jadi kita terhibur. Nah, kemudian kata terakhir juga kita baca kemarin dari Muaz bin Jabal. Kata Muaz, orang yang sakit itu, orang yang diuji
dengan sakit, maka Allah berfirman kepada malaikat yang ada di sebelah kirinya, irfa'il qalam, jangan kau catat dia. Jadi gini, kata Mu'az bin Jabal, kalau ada orang diuji, Pak, lagi diuji apapun ujian itu, bencana, sakit, maka Allah bilang ke malaikat pencatat keburukan, bilang jangan kau catat dia. Apa artinya, Pak? Orang yang sakit itu kalau dosa kecil nggak dicatat. Jadi orang sakit itu nggak dicatat kejelekan kecilnya. Kedua, dosanya justru dihapus. Itu maksudnya. Jadi Allah bilang ke malaikat sebelah kiri, jangan kau catat dia. Artinya jangan catat buruknya, jangan kau catat dosanya. Dan Allah berfirman ke malaikat kanan, pencatat amal kebaikan, uktub li abdi ahsana ma kana ya'mal. Catat lebih baik dari yang dia amalkan. Coba ini. Itu ungkapan Mu'az bin Jabal. Jadi malaikat pencatat kebaikan, dia akan mencatat lebih dari yang kita lakukan. Pencatat keburukan, dia tidak akan mencatat dosa kita. Jelas suaranya? Jelas ya? Enak tuh Pak. Jadi kalau orang sakit sedekah 10.000, orang sehat 100.000, itu sama. Jadi akan dicatat berlipat-lipat kalau orang sakit, Pak. Jadi kalau sakit berbuat amal dilipat gandakan, dosanya nggak dicatat. Itu kata Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nah sekarang kita lanjut. Waja'a fil khabri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, idza maridul 'abdu, jika seseorang itu sakit, ba'atsallahu ilaihi malakain, Allah mengutus 2 orang malaikat kepada orang itu. Jadi kalau ada orang sakit atau dapat cobaan, dapat masalah apapun itu, Allah mengutus 2 orang malaikat. Faqala, malaikat itu disuruh ngomong, unzuru, atau bukan faqala ini ya, harusnya Allah berfirman di sini, lanya enggak panjang. Faqala, Allah berfirman kepada malaikat itu, unzuru ma yaqulu abdi, wahai malaikat, lihat apa yang dikatakan hambaku. Datangi hambaku yang sakit ini, dengarkan apa yang dia ucapkan. Fa in huwa qala alhamdulillah, rufi'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam. Jika hambaku ngomong alhamdulillah, jika hambaku yang sakit itu, kalau dia ngomong alhamdulillah, artinya dia ridho, enggak berkeluh kesah. Jadi kata malaikat, kalau hambaku yang sakit dia ternyata bilang alhamdulillah, maka kalimat itu rufi'a dzalik, laporkan kepada Allah, laporkan kepada saya, aku, kata Allah. Fayaqulu, maka Allah akan membalas. Jadi kalau ada orang sakit tapi dia malah bilang alhamdulillah, maka Allah akan jawab. Apa kata Allah? Li'abdi alayya in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannata. Kalau dia ternyata meninggal karena sakitnya itu, maka aku masukkan dia ke dalam surga.
Wa in ana syafaituhu, tetapi jika dia sembuh, aku sembuhkan, kata Allah, an ubdilahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi, aku akan ganti dagingnya yang sakit itu dengan daging yang lebih baik lagi, dan darahnya yang mengalir dengan darah yang lebih baik lagi, wa an ukaffira anhu sayyiatihi, aku akan ampuni dosanya. Cobain. Jadi kata Allah, kalau hambaku sakit dan dia bersyukur nerima sakit itu dan tetap memuji Allah, alhamdulillah dia ucapkan, maka kalau sakitnya membuat dia wafat, dia masuk surga. Jika sakitnya tidak membuat wafat, ternyata dia sembuh, maka aku ganti lukanya itu dengan daging yang lebih baik lagi, darahnya yang sempat berkurang saya ganti dengan darah yang lebih baik lagi, dan aku akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, ini kalau begini jadi pada pengen sakit ini. Aduh, ternyata sakit tuh, ya Allah. Ini Nabi yang bilang. Aduh. Nah, ini ada riwayat yang panjang ini. Ini di bawahnya ada cerita. Ini sampai 2 halaman ini. Oh, ini ada cerita, Pak. Ini seru ini. Selesai nggak ya? Kalau nggak selesai ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada cerita menarik ini. Lanjut nggak ya? Ya. Baik, paham ya, hadis yang tadi sudah jelas. Hukia itu dikisahkan. Hukia itu dari kata haka, artinya hikayat, diceritakan atau diriwayatkan. Diriwayatkan atau dikisahkan. Ini kitab Mukasyfatul Qulub ini keren-keren, Pak, riwayatnya, kisah-kisahnya ini. Kalau Bapak ikuti dari awal, ini banyak sekali udah ya. Kita bahas riwayat-riwayat, kisah-kisah Bani Israel, dan kita sudah masukkan di YouTube ini. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin mereview itu sudah ada YouTube-nya. Silahkan disimak lengkap tuh dari pertemuan pertama sampai ini pertemuan ke 12 nih. Silahkan dilihat nanti. Itu dibuka-buka YouTube-nya ya. Jangan yang dilihat YouTube-nya Atta Halilintar, YouTube-nya yang lain-lain. YouTube-nya Imam Jannati itu dibuka-buka juga. Oh, yang dibuka itu YouTube-nya Ayu Ting-Ting, siapa, Nikita Mirzani, Vicky Prasetyo, ya Allah, Jamaah Jannatin Fiyah, kacau ya. Yang dibuka itu ya YouTube-nya Abdul Somad, Adi Hidayat, Buya Yahya, Gus Mus, Gus Bahan, gitu-gitu ya. Ya, artis-artis yang nggak jelas di subscribe semua itu. Ya, kita lanjut ya. Dikisahkan annahu kana fi bani Israila rajulun fasikun. Dulu katanya dalam riwayat ini ada di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, ada seseorang fasikun yang fasik. Fasik itu preman lah, preman, orang yang ahli maksiat. Wa kana la yamtani'u 'anil fisqi, sampai enggak bisa dihalang-halangi, Pak. Jadi preman yang enggak ada yang berani nasihati. Wah, ini preman kelas kakap ini. Enggak ada yang bisa menasihati. Hatta dajja ahlu baldihi, sampai-sampai negeri itu dibikin kacau gara-gara dia nih. Wa ajazu an mana'ihi an fiskihi, orang-orang ajazu itu dari kata ajaza, mukjizah, itu artinya nggak mampu
orang-orang gak mampu mencegah orang itu. Jadi saking fasiknya dan saking kuatnya preman itu, gak ada yang mampu menghalangi, Pak. Gak ada yang mampu menasehati, apalagi menghalangi kefasikannya. Fatadarra'u ilallahi ta'ala. Maka masyarakat ya pasrah kepada Allah. Dia memohon kepada Allah gitu. Ya Allah, bagaimana nih preman ini, udah semua ustadz, semua kiai udah menasihati, nggak ada yang mampan. Waduh, tinggal mereka udah pasrah kepada Allah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nah, Allah menjawab doanya mereka, masyarakat ini yang mengadukan ini. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, anna fi bani Israil syabban fasiqan. Wahai Musa, di kaummu, di antara kaummu Bani Israel ini, itu ada seorang pemuda yang fasik, yang preman, yang nakal, ahli maksiat itu. Fa akhrijhu mim baladihim. Usir dia dari kampungnya. Jadi Allah mewahyukan kepada Musa, itu di kampung itu ada preman, kasihan masyarakatnya udah nggak mampu, usir dia, kamu yang usir. Yo, kata Allah gitu. Hatta la taqa alaihimun nar bisababi ismi. Kalau nggak kamu usir, kampung itu akan kebakar. Jadi dulu nabi-nabi terdahulu itu kalau ada pelanggaran, itu bencana langsung datang. Kayak Nabi Nuh itu kan ngeri, Pak. Ada umat Nabi Lut, itu bencana itu langsung datang kalau ada pelanggaran. Jadi kata Allah, tolong Nabi Musa usir preman ini. Kalau enggak, masyarakat akan dilanda oleh api, akan kebakar kampung itu. Faja'a Musa, maka Nabi Musa pun mendatangi kampungnya preman itu. Fa akhrajahu, lalu Nabi Musa mengusir pemuda preman itu, nakal itu. Fa dhahaba syabu ila qaryatin minal qura. Maka pemuda ini pergi keluar dari kampungnya menuju kampung yang lain. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain. Fa'amarallahu Musa an yukhrijahu min tilkal qaryah. Lalu Allah nyuruh lagi, Musa, itu mengganggu lagi di kampung sebelah itu, usir lagi. Ternyata jadi udah pindah, di kampung yang satu lagi bikin ulah. Kata Allah, usir lagi Musa. Akhirnya Nabi Musa datang lagi, diusir lagi. Yang kedua kalinya, fa kharaja ila mafazatin. Maka dia dipindahkan ke Mafazah. Mafazah itu kampung pembuangan. Jadi memang kampung pembuangan. Kalau Bapak pernah nonton sinetron Anglin Dharma, di sana ada itu. Ada apa namanya? Pulau pembuangan namanya. Ya, Pulau Kambangan. Itu di Anglin Dharma ada itu. Jadi ada tempat khusus pembuangan para pelaku kriminal. Jadi orang ini udah pindah ke satu kampung, mengganggu lagi, diusir lagi Pak sama Nabi Musa. Akhirnya dipindahkan ke Mafazah, tempat penyiksaan, tempat pembuangan. Nggak ada orang. Walaisa indahu ma'inun yu'inuhu. Tidak ada orang yang bisa membantu dia di kampung itu. Jadi di sana laisa fiha khalqun, enggak ada orang lain. Di sana sendirian, Pak. Wala zar'un, enggak ada tanaman yang bisa dimakan. Enggak ada buah-buahan di sana. Apalagi warteg, enggak ada. Restoran enggak ada. Wala wuhush, enggak ada binatang ternak. Wala toyur, enggak ada burung-burung.
Wah, ini kayak gimana ya? Udah tandus, nggak ada makan, nggak ada orang, nggak ada warung, nggak ada tanaman, nggak ada burung. Wah, kira-kira, waduh, bertahan nggak nih orang? Wah, ini panjang kisahnya. Famarido fi tilkal qaryah al-mafazah. Orang itu sakit, Pak. Ternyata preman ini yang dibuang sakit di situ. Waduh, walaisa indahu ma'inun yu'in. Enggak ada orang yang bisa menolong dia. Udah sakit sendirian, Pak. Kan dibuang tadi. Enggak ada siapa-siapa di sana. Nah, di sini ujiannya. Inti pembahasannya di sini. Dia sakit, enggak ada yang nolong. Apakah dia bersabar? Nah, nanti kita lihat. Fawaqa 'ala turab, maka dia tidak mampu lagi berjalan, dia tidur di tanah, baring gitu, rebahan di tanah. Wa wada'a ra'sahu 'alaihi, dia meletakkan kepalanya di tanah. Enggak ada bantal, apalagi rumah sakit, enggak ada. Tidur di tanah aja, enggak ada siapa-siapa. Wa qala, dan dia berkata, dia berdoa. Bukan berdoa ya, dia batin. Apa batin itu? Tiba-tiba ngomong dalam hatinya orang itu. Kan udah nggak ada siapa-siapa, sakit, gimana lagi? Lalu dia berkata di dalam hatinya. Nah, ini kata-kata yang penting. Lau kanat walidati 'inda ra'si la rahimatni. Ya Allah, seandainya ada ibuku inda ra'si, di sisi kepalaku, la rahimatni, maka ibuku akan menyayangiku, wala bakat ala madillati, ibuku pasti akan menangisi akan nasibku ini. Biasa kan kalau kita sakit, Pak, ini jangankan di kampung pembuangan, kita di Jakarta aja kalau sakit kan biasa ya coba kalau ibu saya ada gitu, pasti dibelai kepala saya kayak gitu. Ya Allah, seandainya ibu saya ada ini, pasti dia akan mengelus-elus kepalaku, dan dia pasti akan menangisi nasibku ini. Walau kana walidi hadiran, seandainya bapakku hadir, la a'anani wa tawalla amri, dia akan pasti menolongku dan menyelesaikan masalahku. Jadi ibu, bapak, seandainya bapakku ada, bapakku pasti akan menolongku. Walau kana zaujati hadiratan labakat ala firaqi, seandainya istriku hadir, dia pasti akan menangisi aku dan akan menangisi akan perpisahan ini. Jadi ceritanya orang ini sudah mau meninggal, sudah sakarat. Makanya dia bilang, seandainya istriku ada, istriku pasti akan menangisi akan perpisahan ini karena sudah mau mati. Nah, itu Pak, membatin dia. Walau kana auladi hadirina indi labaqau khalfa janazati, seandainya anak-anakku hadir di sini, mereka pasti akan menangisi jenazahku nanti. Walaqalu, dan pasti anak-anakku akan berdoa, Allahumma ighfir liwalidina al-gharibi al-dha'ifi al-'asi al-fasiki al-matrudi min baladihi ila qaryah. Anak-anakku pasti akan berdoa, ya Allah, ampunilah bapakku yang diusir ini, yang terasing, yang lemah, yang ahli maksiat, yang fasik, yang preman ini, yang terusir, al-matrud itu artinya yang terusir, min baladihi, dari negerinya, ila qaryatin, diusir ke sebuah desa, lalu dari desa itu diusir lagi ke tempat pembuangan ini.
Wa minal mafazati an yakhruja ila dunya, dan di tempat pembuangan ini ayahku meninggalkan dunia menuju akhirat dalam keadaan aisan min kullil asya, dalam keadaan dia putus asa dari segala sesuatu. Jadi ini Pak, dia membayangkan anak-anaknya akan mendoakan dia. Oh, coba kalau anak-anakku hadir, mereka akan berdoa. Dan dalam ungkapan ini menunjukkan orang ini tobat. Karena dia mengatakan anak-anakku pasti akan mendoakan orang tuanya yang fasik ini. Berarti dia sudah ngaku fasik, Pak. Ahli maksiat yang terusir. Jadi dalam doa-doa ini orang itu bertobat dan bersabar. Allahumma, lalu orang ini berdoa. Jadi orang tadi selain membatin, dia juga berdoa. Jadi selain ngomong tadi seandainya istriku, seandainya anakku hadir, seandainya orang tuaku, ibuku, ayahku, dia berdoa, Pak. Apa doanya? Ini dia lanjutkan doanya. Allahumma qata'tani. Nah, ini yang lebih penting ini. Wahai Allah, qata'tani an walidi wa auladi wa zaujati fala taqti'ni min rahmatik. Wahai Allah, Engkau telah memisahkan aku dari ayah, dari orang tua dan anakku dan istriku, tetapi jangan Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Ya Allah, Engkau pisahkan aku dari keluargaku, orang tua, anak dan istriku, tetapi jangan Engkau pisahkan aku atau putuskan aku dari rahmat-Mu. Fa innaka ahraqta qalbi bi firaqihim fala tahriqni binarika li ajli maksiati. Aduh, ini doanya dalam sekali ini. Ya Allah, Engkau telah membakar hatiku dengan memisahkan aku dari keluargaku. Jadi gini, ya Allah, Engkau telah menyiksa aku dengan memisahkan aku dari keluargaku, tetapi jangan Engkau bakar aku dengan neraka-Mu. Engkau sudah membakar aku, Engkau sudah membakar hatiku dengan memisahkanku dengan keluargaku, tetapi jangan, kumohon padamu, jangan Kau bakar aku dengan neraka-Mu. Engkau menyiksa aku dengan memisahkan aku dengan keluargaku, tetapi jangan Engkau siksa aku dengan neraka-Mu. Paham Pak ya doanya ya? Ya Allah, Engkau sudah menyiksa aku dengan memisahkan dengan keluargaku, tolong jangan Kau siksa aku dengan neraka-Mu. Li ajli maksiati, karena dosa-dosaku. Cukuplah penderitaan aku berpisah dengan keluargaku, ya Allah. Jangan lagi Kau siksa aku dengan neraka. Itu. Setelah berdoa begitu, Pak, preman ini yang sudah mau mati, udah sakarat gitu. Fa arsalallahu ta'ala haura'a ala sifati ummi. Maka Allah mengutus haura itu dari kata hurun. Hur itu artinya bidadari. Jadi Allah mengutus rombongan bidadari yang ala sifat, yang bersifat seperti ibunya. Tadi kan dia doa, ya Allah, coba kalau ibuku ada. Allah mengutus bidadari yang bersifat seperti ibunya. Wah, kalau bidadari mah kalah ibu kita itu.
lebih lagi itu. Wa haura ala sifati zaujati. Allah juga mengutus bidadari yang bersifat seperti istrinya. Jadi ada bidadari yang menjadi ibunya, ada bidadari yang menjadi istrinya. Wa ghilmanan ala sifati auladih, dan juga anak-anak yang seperti anak-anaknya. Wa malakan ala sifati walidih, dan juga seorang malaikat, Allah mengutus malaikat yang menyifati sifat ayahnya. Jadi udah lengkap tuh. Ayahnya ada dari malaikat, ibunya dari bidadari, istrinya dari bidadari, anak-anaknya juga ada, lengkap. Fajalasu indahu, mereka duduk di sisi orang tadi. Wa bakau alaihi, dan mereka semua menangisi dia. Mereka semuanya menangisi. Jadi yang dia andai-andai tadi dikabulkan oleh Allah dengan mengutus malaikat dan bidadari. Faqala, lalu dia berkata, sepertinya dia bertanya ini, inna hadza walidi wa walidati wa zaujati wa auladi hadaru indi. Ya Allah, ini adalah anak ibuku, ini ayahku, ini istriku, ini anak-anakku, semua hadir di sisiku. Wa taba qalbuhu, maka orang itu hatinya menjadi gembira, menjadi bahagia, menjadi senang. Wa wasala ila rahmatillah, dan dia berpulang ke rahmatullah dalam keadaan gembira. Tahiran, dalam keadaan suci dari dosa-dosa karena diampuni oleh Allah. Maghfuran lahu, dalam keadaan sudah diampuni. Ini buah dari kesabarannya. Kita baru diusir oleh tetangga, udah ngomel-ngomel, ini udah diusir betulan Pak, dia sabar. Coba itu, usir ke kampung, ditolak kampung lain lagi, di pembuangan, dia tetap sabar dan dia pasrah kepada Allah. Buahnya diutus malaikat kepada dia di saat mau meninggal. Ya Allah, coba kalau ada ibuku, Allah kirim malaikat jadi ibunya. Ya Allah, coba seandainya ada bapakku, Allah kirim malaikat jadi ayahnya. Anak-anakku, Allah kirim anak-anak. Ya Allah, coba ada istriku, Allah kirim bidadari. Hebat nih. Tapi perjuangannya juga luar biasa, bisa sampai seperti ini. Nah ini baru setengahnya ini, panjang juga. Terus nggak nih? Jadi mereka intinya preman tadi meninggal husnul khotimah. Nah sudah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Nah, lanjut kisahnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ini kan Musa nggak tahu nih. Musa nggak tahu kalau orang ini husnul khotimah. Musa taunya orang itu udah dibuang, nggak tahu di sana ngapain. Ini ceritanya Nabi Musa udah nggak tahu. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, Ilhab ila mafazati kada. Hei Musa, tolong datang ke kampung pembuangan itu. Ya untuk apa ya Allah? Fi maudi kaza, di tempat ini ditunjukkan. Wahai Musa, datang ke tempat ini, ke daerah ini, pembuangan itu. Fa innahu mata fihi waliyun minal auliya. Karena di sana ada yang meninggal, seorang wali dari wali-wali Allah. Pernah dengarkan kisah ini? Jadi Nabi Musa dikasih tahu, Mus, tuh ada orang meninggal sono, urus. Dia wali. Kasarnya begitu. Oh, Nabi Musa ya namanya disuruh Allah ya datang. Nah ketika
Ini waktu ya, percepat dikit. Maka falamma hadara Musa alaihissalam dzalikal mawdi'a ra'a syaba alladhi kana akhrajahu minal balad wa minal qaryati li amrillahi ta'ala walau al-hawral 'aina hawalaihi faqala Musa alaihissalam ya rabbi ama hadha asy-syabu alladhi akhrajtuhu minal balad wa minal qaryati bi amrik faqala ta'ala ya Musa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi aninihi fi mawdihi wa firaqihi wa watanahu wa walidatahu wa walidahu wa auladahu wa zaujatahu. Ini nanti kita lanjutkan. Jadi Nabi Musa diperintahkan, Mus, tuh ada yang meninggal di kampung pembuangan. Wali, kata Allah. Allah yang bilang, dia wali. Nah, ketika Nabi Musa datang, loh, ini kan preman yang dulu saya usir. Dia doa, ya Allah, ini kan engkau sendiri yang dulu nyuruh ngusir. Kenapa sekarang engkau bilang wali? Kenapa bisa jadi wali? Insyaallah minggu depan lah. Ya, kita jawab minggu depan ya. Ternyata dia husnul khotimah dan diperintahkan sama Musa, urus dia. Dan Nabi Musa melihat ternyata di sana ada bidadari. Jadi Nabi Musa heran waktu itu. Loh, ini kan preman. Kenapa sekarang dikelilingi bidadari, malaikat? Kenapa kira-kira? Dia kan ahli maksiat, diusir 2 kali. Dia tobat kepada Allah dan dia bersabar menjalani nasibnya. Dah gitu. Kita kan nasib kita nggak sesakit ini, Pak. Masa kita nggak bisa menahan penderitaan yang Allah berikan? Ini belum ada apa-apanya kita. Dibanding coba kalau kita yang menjalani, oh udah stres gitu. Mungkin kalau kita yang menjalani udah minum racun mungkin kita ini ya. Udah disiksa, udah malu kan, udah dibully, udah dibenci semua masyarakat. Jadi apapun yang Allah berikan, pandemi ini belum ada apa-apanya. Enggak perlulah mengeluh hanya gara-gara COVID ini. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kan sekarang kita masih bisa makan, Bapak masih bisa minum, itu juga perlu disyukuri. Jangan 24 jam yang diingat COVID. Dari bangun tidur sampai tidur yang dipikirin COVID terus. Jadi seolah-olah dunia ini dipenuhi dengan COVID, seolah-olah nggak ada lagi rahmat Allah. Jadi kita menderita terus. Coba dipikirkan nikmat Allah yang banyak. Alhamdulillah kita masih hidup, anak-anak kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas. Ternyata beli beras masih bisa, walaupun online. Kan kita masih bisa masak, listrik masih, air masih ada. Itu kan nikmat Allah semua. Jadi bersabarlah seberat apapun cobaan, nasib yang Allah berikan. Insya Allah nanti pahalanya nanti akan kita lihat, pahala yang besar sekali dari kesabaran kita. Insya Allah. Al-Fatihah. Ya kan ya. Terima kasih banyak. Itu tadi kisahnya belum kelar ya. Nanti minggu depan yang nggak hadir nanti ya ketinggalan ya. Biar penasaran ya. Biar selesaikan nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.